Kalau kita ke peluang pembukaan perdagangan pada hari ini, Anda katakan tadi ada peluang mengalami penguatan. Ya, Berapa support dan resisten dari IHSG? ya untuk support hari ini sendiri ada di 7.080 dan resistnya ada di 7.140. Oke, kita lihat ya deretan saham rekomendasi dari Mas Vino yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ya, ada ADMR, kemudian UNTR dengan rekomendasi buy dua-duanya begitu dan support untuk ADMR 1790, resisten di 1860. Kemudian United Tractors dengan support di 33.000 dan resistance di 33.700. Sementara itu ada Antam dan juga BBCA dengan rekomendasi buy on weakness dengan support untuk Antam di 1935 dan resistensi 2010. Kemudian BBCA dengan support di 802, maksud kami 8.250 dan resistance di 8.400. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan. Eh, Apa yang membuat Mas Vino lebih banyak merekomendasikan saham-saham yang masih seputar energi ataupun tambang? Ya, ini menarik ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir kan harga komoditas terutama yang sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi ya, seperti mineral logam itu mengalami koreksi cukup dalam karena tadi kekhawatiran bahwa permintaan akan komoditas tersebut turun gitu. Tapi untuk komoditas batu bara ini relatif masih cukup solid ya, harganya masih bertahan di atas 400-an dan apa namanya? Koreksinya juga relatif cukup tipis ya dibandingkan dengan komoditas lain. Jadi ini tentunya perkembangan tersebut akan menjadi katalis yang cukup positif untuk emiten-emiten yang berbasis energi gitu Mbak Frisa. Baik, Dan secara teknikal memang saham-saham tersebut misalnya kayak UT juga cukup menarik untuk diperhatikan. tadi sempat dibahas sedikit mengenai mengapa kemudian Anda merekomendasikan saham-saham berbasis energi begitu. Karena secara koreksi ini nampaknya masih ada di level yang cukup menarik untuk bisa dicermati dan juga untuk bisa masuk. Sekarang kita spesifik ke sahamnya begitu ya. Untuk ADMR sendiri apa yang membuat Anda kemudian merekomendasikan ADMR di buy begitu dengan support di 1790 dan resistance di 1860? Ya, tadi ya dari sisi sektoralnya tentunya sangat mendukung. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pergerakan harganya ya, ini ADMR kan kemarin rebound dari posisi supportnya dan membentuk pola bullish continuation ya. Artinya hari ini untuk ADMR diprediksi bisa melanjutkan penguatannya gitu Mas Vicky. Jadi kita untuk hari ini merekomendasikan buy untuk ADMR. Oke, buy ya untuk ADMR dengan support di 1790, resisten di 1860. Kalau UNTR, semenarik apa nih Mas Vino? Ya, untuk UT dari sisi fundamental ya, misalnya kinerja operasionalnya ya kemarin kan melaporkan penjualan alat beratnya sampai dengan Agustus ya ini kinerjanya sangat positif sekali ya. Kenaikannya pertumbuhan penjualan alat beratnya double digit dan ini tentunya sangat positif untuk UT. Dan dari sisi pergerakan harga juga kurang lebih mirip ya seperti ADMR. Jadi pergerakannya boleh dibilang rebound ya, rebound dan diharapkan untuk hari ini harga sahamnya bisa berpeluang untuk kembali menguat. Sekarang Baik. ini kan turun ya, tadi sempat menguat tapi turun Ya. mendekati support di 33.350 saat ini dengan support yang Anda berikan di 33.000. Sebaiknya kita tunggu di support 33.000 atau boleh mulai masuk saat ini? Saya pikir boleh ya, boleh masuk dengan kondisi harga saat ini gitu Mbak Prisa. Baik, oke. Dari UNTR kita ke Antam yang Anda rekomendasikan buy on weakness dengan support di 1935 dan resistance di 2010. Secara tren dari harga saham Antam sendiri, apakah memang sedang ada di tren pelemahan dan akan mendekati level support yang Anda cermati, Mas Vino? Ya, kita prediksikan seperti itu ya Mas Vicky. Jadi memang terakhir untuk Antam sendiri polanya sebenarnya memang cenderung sideways tapi
agak melemah ya, jadi lebih ke arah supportnya. Tapi kita lihat momentum pelemahannya kelihatannya sudah cukup mereda ya. Jadi itu tentunya menjadi basis proyeksi bahwa harga Antam ini kemungkinan terkoreksi tapi sangat terbatas. Jadi ada peluang nantinya ke depan akan rebound dari level tersebut gitu Mas Vicky. Selama sepekan terakhir Antam ini kan turun 6,73%, tapi pagi hari ini turunnya 1,2% di 1940. Anda katakan supportnya di 1935, ini sangat dekat sekali. Buy saat ini dengan target 2010? Ya, saya pikir boleh ya untuk buy on Ignas di level tersebut gitu Mbak Prisa. Oke. Dari Antam kita menuju ke BBCA dengan rekomendasi buy on weakness. Analisisnya terhadap BBCA seperti apa, Mas Mino? Ya, kurang lebih sama ya. Tadi dari sisi fundamental masih sangat solid. Kemudian dari sisi pergerakan harga memang masih cenderung tertekan. Tapi kita melihatnya bahwa untuk tekanan jualnya ini ada peluang sudah agak mereda ya. Artinya udah mendekati area supportnya. Jadi walaupun masih ada peluang terkoreksi, tapi itu kemungkinan bisa ke depan itu bisa rebound dari level yang tadi saya sebutkan ya untuk di area support BCA-nya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu Mas Vicky. Nampaknya sudah dekat ke level support yang Anda rekomendasikan. Ini BBCA sendiri terakhir ada di level 8.275, begitu masih kemudian mencatatkan pelemahan 0,3%. Demikian rekomendasi saham pilihan dari Indo Premier Sekuritas mengenai ADMR direkomendasikan buy, UNTR buy, Antam dan BCA dua-duanya buy on weakness dengan level-level yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Mino. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya, di mana IHSG ini terpantau dibuka masih melemah 0,26%, Mas Mino dan juga pemirsa. Sudah turun di bawah 7.100, 7.090. Apa analisis Anda soal IHSG ini, Mas Mino? Ya, ini kelihatannya masih seperti pergerakan 2 hari terakhir ya. Di awal-awal ini indeks cenderung tertekan karena memang masih ada pengaruh dari sentimen eksternal ya. Wall Street tadi malam masih melemah walaupun tidak sebesar 2 hari sebelumnya. Dan saya lihat ini seiring berjalannya jam perdagangan ya, saya pikir ada peluang untuk indeks ini nanti bergerak untuk lebih baik lagi gitu Mbak Prisa. Baik, oke. Sekedar melengkapi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prisa untuk IHSG beberapa menit yang lalu pada saat pembukaan melemah 0,37%, Jakarta Islamic Index melemah 0,44% dan juga LQ45 melemah 0,49%. Dari update pembukaan IHSG pemirsa, seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, dapat kita lihat bahwa memang saat ini bursa domestik masih berada dalam tekanan, melanjutkan pelemahan yang berlangsung sejak Jumat lalu pemirsa ya. Kita lihat grafisnya berikut ini. Nah ini dia ya, dan kita beralih pemirsa ke deretan saham yang menjadi gainers. Bank Mandiri beranomali dengan kenaikan 0,53% di 9.400, UNTR yang menjadi rekomendasi Mas Mino tadi dibuka hari ini naik 0,37% di 33.525, SMDM naik 0,97% di 416, AMMS 1,36%, 149. Ya, berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam deretan top losers, di antaranya adalah BBRI, BBCA, seperti yang tadi disampaikan, nampaknya semakin mendekati level support yang Anda cermati, Mas Bino, dan masuk ke dalam jajaran top losers. Kemudian juga ada Telkom dan juga ada Bumi. Saham-saham yang melemah ini dan masuk ke jajaran top losers, pelemahannya masing-masing adalah 0,88%, 0,3%, 0,45%, kemudian 2,14%. Oke, yang menarik ingin saya bahas adalah Bumi nih, Mas Mino, yang masuk dalam deretan salah satu top losers pada pagi hari ini. Tapi kalau kita buka saham paling aktif berdasarkan volume, Bumi paling atas, yaitu volumenya mencapai pagi hari ini 277,9 juta unit saham. Bagaimana Anda melihat peluang dari saham Bumi ini di tengah rencana untuk private placement ya? Ya, memang belakangan ya Bumi itu menjadi salah satu saham yang cukup ramai diperdagangkan. Baik dari sisi value maupun frekuensi ya. Tapi kalau melihat trennya, saya pikir mungkin lebih menunggu dulu karena trennya jangka pendek kan masih cukup bearish ya. Masih Tapi bearish. kalau untuk teman-teman ya jangka pendek.
Nah, tapi untuk teman-teman yang scalping ya, dalam artian dia bisa keluar masuk dalam rentang waktu yang pendek, ini untuk saham bumi cukup menarik ya kalau apa namanya mungkin apa namanya bisa di tradingkan, tapi tadi ya catatannya adalah untuk yang scalping gitu. Oke, ke BBCA rekomendasi buy on weakness untuk jangka investasi berapa lama Mas Mino? Ya, kalau untuk buy on weakness ini lebih ke arah trading ya Mas Vicky. Tapi kalau untuk invest BCA sebenarnya ya kalau secara historikal untuk jangka panjang sebenarnya masih sangat menarik sekali gitu. Baik, artinya kalaupun memang mau masuk untuk term investasi menengah dan juga panjang, BBCA menarik untuk bisa masuk di harga-harga sekarang gitu ya? Iya, betul. Oke, tips untuk perdagangan ke depan di tengah IHSG yang turun di bawah 7.100 saat ini, Mas Mino apa nih untuk pemirsa? Ya, kalau kita melihat pergerakan indeks dalam 3 hari terakhir ya, ini selalu tertahan di atas level 7.000 ya, walau sempat mendekati level tersebut. Artinya sebenarnya pelemahan saat ini tidak terlalu signifikan, artinya maksudnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk buy and weakness untuk teman-teman yang apa namanya investasi di saham-saham yang big cap dan kebetulan saat ini kan cukup terkoreksi gitu. Nah, untuk teman-teman yang trading ya tentunya pilih saham-saham yang trennya sedang positif, atau kalau yang scalping ya carilah yang fluktuasinya cukup lebar. Boleh diulangi support resisten IHSG jangka pendek dan menengah? Ya, kalau untuk hari ini mungkin tadi ya saya sebutkan di 7.080 dan 7.140 Mbak Frisa. Baik. Kalau jangka menengah? Saya pikir indeks masih berpeluang ya bisa menyentuh level di atas 7.200 lagi. 7.200-an, akhir tahun atau sebelum akhir tahun? Dengan melihat sentimennya mungkin mendekati akhir tahun mungkin bisa ke arah situ. 7.200 ya, berarti Ya. Mas Mino ini termasuk yang agak-agak rendah karena ada yang masih sangat optimis 74 sampai dengan 75 katanya. Ya. Oke, melihat beberapa indikator mungkin ini kemudian disimpulkan bahwa memang secara proyeksi akan berada di level itu. Baik, Mas Mino terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prisa dan Mas Vicky.